Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahda Farunisa, Prodi Ilmu Pemerintahan dalam mata kuliah Teori Politik. Saya kali ini akan membahas tema teori representasi. Dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak akan lepas dari persoalan representasi. Dan perlu diketahui juga bahwa nafas utama dalam negara berdemokrasi adalah adanya ruang publik. Teori representasi ini hadir sebagai penganalisa suatu gerakan yang dimana di dalamnya dia menjelaskan suatu fenomena dengan sebuah teori. Kali ini saya akan fokus membahas representasi dalam lingkup politik tentang bagaimana relasi kuasa itu dijalankan. Representasi merupakan siapa yang memiliki kekuasaan dan dia berhak dalam melakukan sesuatu. Atau dapat disebut juga gerakan keterwakilan yang di dalamnya dia memiliki otoritas. Otoritas tersebut diberikan oleh para konstituen atau oleh para pihak-pihak yang diwakilinya. Dalam representasi politik, ada 4 pandangan berbeda yang telah dibuat oleh Hannah Pitkin dalam bukunya tentang konsep representasi, yaitu representasi formal, deskriptif, simbolik, dan juga substantif. Representasi formal merupakan tujuan politik yang dilakukan secara formal. Deskriptif, dia basisnya adalah kesamaan daripada karakteristik tertentu. Dan yang ketiga, simbolik, dia merepresentasikan sesuatu itu dengan simbol-simbol dan dia simbolnya memiliki nilai, walaupun nilainya terlihat lebih abstrak. Dan yang terakhir, ada representasi substantif. Substantif ini dia bekerja pada representasi sebelumnya yaitu formal, deskriptif, dan juga simbolik. Gambaran representasi Hannah Pitkin ini dikategorikan ke dalam representasi yang tradisional karena fokusnya hanya pada pemilu, baik itu dalam gagasan ataupun praktiknya, serta fokus yang kuat terhadap karakter seorang wakil dan cenderung mengabaikan sisi lain dari pihak-pihak yang diwakilinya. Ada 2 dimensi utama dalam representasi Hannah Pitkin, yaitu yang pertama standing for, yang berarti merepresentasikan sesuatu atau berbuat sesuatu itu untuk apa, dan yang kedua adalah acting for, di mana saat merepresentasikan sesuatu, dia secara otomatis seorang wakil tersebut memiliki kuasa ataupun otoritas yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang diwakili. Secara umum, seorang wakil dapat dianggap sebagai seseorang yang berdiri mengatasnamakan atau bertindak atas nama orang lain yang tidak hadir. Dan seorang wakil juga dia bertindak sesuai dengan keinginan atau kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang diwakilinya. Peran wakil dalam representasi politik itu sangat penting bagi masyarakat yang diwakilinya. Sehingga pihak yang diwakili menaruh kepercayaan kepada wakilnya dalam tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun, pada praktiknya, representasi politik ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangannya, yaitu seperti seorang wakil yang seharusnya dia menjadi penyalur aspirasi ataupun menjadi pendengar yang baik mengenai keluhan-keluhan pihak yang diwakilinya. Akan tetapi pada kenyataannya, hal itu seringkali tidak berjalan sesuai karena seorang wakil kerap kali kurang memperhatikan pihak-pihak yang diwakilinya tersebut. Dan kemudian seorang wakil juga seharusnya dia mementingkan kepentingan-kepentingan yang ada pada pihak yang diwakilinya. Itu diwujudkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan hasil dari usulan yang kemudian seorang wakil itu buat. Akan tetapi pada kenyataannya pembuatan kebijakan-kebijakan tersebut cenderung mementingkan untuk kepentingan yang lain yang justru malah merugikan pihak-pihak yang diwakilinya. Sehingga pada kesimpulannya, dalam negara yang mementingkan persoalan ruang publik yang dimana di dalamnya terdapat hal-hal yang dapat diakses oleh publik dan itu diselenggarakan oleh negara, maka representasi politik itu menjadi bagian yang sangat penting di mana menjadi sesuatu yang dapat mewakili hak-hak publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.